Welcome back di segmen IPO Watch CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari menjelang berbuka puasa, saya akan menemani pemirsa di rumah nih untuk membahas salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Salah satu emiten di sektor barang baku yakni PT Merdeka Battery Materials Tbk atau dengan kode emiten MBMA akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 April 2023, di mana harga penawarannya berada di Rp795 dan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 110 juta lot atau setara dengan market cap Rp85,4 triliun. Nah, lalu untuk apa nih penggunaan dana IPO dari MBMA? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, di sini ada 7 poin penggunaan dana IPO dari MBMA. Yang pertama, sekitar 48% akan digunakan untuk pembayaran hutang nih. Jadi di mana ada perjanjian pada fasilitas berjangka yang dibayarkan kepada MDKA dan ING Bank yang berada di Singapura. Kemudian juga 5% akan digunakan untuk mengambil alih hak tagih yang diberikan oleh MDK kepada MTI. Dan yang ketiga adalah sekitar 1,5% adalah untuk modal kerja. Dan poin selanjutnya adalah sekitar 8% akan dipinjamkan kepada MTI, kemudian 14% akan dipinjamkan kepada ZHN, dan sekitar 5,5% akan dipinjamkan kepada SCM, dan sisanya akan digunakan untuk penyetoran modal nih kepada PT Merdeka Industri atau MIN. Nah, lalu untuk apa sih dan bisnisnya seperti apa nih dari IPO MBMA? Ya, kita bisa lihat secara bisnis dari MBMA, di mana bisnisnya ini adalah barang baku untuk pembuatan bahan baku baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik nih. Dan kita ketahui juga IPO MBMA sendiri adalah anak usaha dari Merdeka Copper Gold atau MDKA, yang dimana MDKA ini mempunyai saham di MBMA sebanyak 59,9%. Nah, lalu juga ada beberapa aset bisnis yang dimiliki oleh MBMA. Di sini kalau kita yang pertama melihat ada tambang Sulawesi Cahaya Mineral atau SCM. Jadi di mana ini adalah salah satu sumber daya nikel terbesar nih di dunia yang mengandung sekitar 13, juta ton nikel atau kadar nikelnya itu sekitar 1,22%. Dan 1 juta ton kobalt atau kadarnya itu sekitar 0,08%. Lalu juga ada pabrik peleburan rotary Clean Electric Furnace yaitu atau RKEF, di mana RKF ini terdapat 2 smelter yaitu PT Cahaya Smelter Indonesia atau CSI dan PT Buku Smelter Indonesia atau BSI yang sudah beroperasi memproduksi nikel, pig iron atau NPI. Dan juga dia memiliki proyek acid iron metal atau AIM, di mana pabrik untuk menghasilkan asam dan uap memproduksi logam lain seperti tembaga, kemudian ada emas dan juga besi. Dan juga memiliki Indonesia Konawe Industrial Park atau IKIP, di mana fokus pada teknologi pemprosesan HPAL untuk logam baterai di dalam wilayah konsesi SCM. Dan juga menariknya untuk MBMA sendiri punya pabrik HPL-nya, di mana pabrik HPAL-nya ini direncanakan nantinya untuk mengolah biji dari limonit. Dan juga ada aset lainnya yang termasuk jalan angkut khusus nih. Dan kita juga bisa melihat bagaimana rasio keuangan dari MBMA. Ya, kita ketahui tadi harga penawaran umumnya berada di 795, sedangkan harga kewajarannya ini berada di 268, yang menandakan bahwa harga IPO yang ditawarkan oleh MBMA ini justru mahal ya, atau over value. Kita bisa melihat secara PBV-nya sudah berada di 2,97 atau hampir 3 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya. Dan kita bisa melihat dalam menghasilkan margin hanya menghasilkan sekitar 10,68% dalam gross profit marginnya. Atau ini adalah angka selisih dari pendapatan dengan beban pokok pendapatannya ini sekitar 10% saja. Angka ini masih cukup kecil ya untuk margin dari produsen nikel. Dan dalam menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya hanya berada di 9,33% saja. Angka ini masih kurang sedikit untuk menuju angka ideal di atas NPM 10%. Dan untuk return on equity-nya berada di 2,75% saja nih. Ini juga angka yang cukup kecil dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya juga MBMA ini masih kurang efisien ya. Dan juga kita bisa melihat secara return on asset-nya
juga cukup kecil di 1,90%, yang dimana dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga masih kurang efisien. Namun kalau kita melihat dari debt equity rasionya angkanya cukup sehat ya, berada di 44,63%, yang menandakan bahwa total modal terhadap total hutangnya ini justru lebih banyak total modalnya, sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya ini masih dianggap cukup sehat dan mampu. Lalu secara likuiditas atau cash rasionya berada di 229,68%, yang menandakan bahwa likuiditasnya cukup tinggi sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya yakni kasnya juga cukup baik. Nah, kita juga bisa melihat kompetitor dari MBMA. Ya, di sini ada 4 kompetitor lainnya dari MBMA, yaitu ada Aneka Tambang Tbk atau Antam, kemudian Vale Indonesia Tbk atau Inco, Central Omega Resource Tbk atau DKFT, dan juga PAM Mineral Tbk atau NICL. Kalau kita melihat secara price book value-nya memang sudah mahal semua ya, sudah berada di atas PBV1. Namun kalau kita melihat secara price earning ratio-nya, secara sektoralnya, produsen nikel ini atau bahan baku baterai bisa terbilang murah jika di bawah PER 20. Sehingga paling murah dari kelima emiten di sini adalah, yang paling murah adalah DKFT, kemudian disusul juga dengan Antam. Dan yang sudah berada di harga kewajarannya adalah Inco dan juga NICL. Dan untuk MBMA sendiri justru mahal, berada di PER 154,8. Namun kita juga bisa melihat dari menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya. Di sini yang paling tinggi adalah Inco di 16,99%, lalu disusul oleh NICL di 13,22%, dan disusul oleh DKFT di 10,58%, di mana ketiganya sudah cukup ideal dalam menghasilkan laba bersih atau profit, dan kemudian disusul oleh Antam di 8,32% dan juga MBMA di 9,33%. Lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari MBMA? Ya, untuk prospek bisnisnya yang pertama dia adalah setelah IPO, di mana nanti MBMA ini akan berencana untuk ekspansi nih, untuk meningkatkan kapasitas produksi nikelnya. Jadi di mana memang MBMA tadi sudah memiliki 2 smelter yang mampu berproduksi sekitar 19.000 ton per tahunnya, dan nantinya untuk MBMA sendiri akan membangun pabrik yaitu untuk peleburan nikel yang dimana bisa berkapasitas hingga 120.000 ton. Dan yang kedua, MBMA ini yakin bisa mengambil peluang hilirisasi rantai nilai baterai dari kendaraan listrik. Kita ketahui kendaraan listrik sekarang lagi booming-boomingnya, dan menurut beberapa pakar ini untuk kendaraan listrik bisa bertumbuh hingga tahun 2040. Dan di mana ini pastinya akan menopang kinerja juga dari MBMA yang berkontribusi untuk bahan baku baterai dari kendaraan listrik. Dan yang ketiga ini menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAKINDO, di mana volume penjualan wholesale mobil listrik ini justru menurun nih sekitar 87% dari Desember 2022 ke Januari 2023. Kita bisa melihat diagram dari GAKINDO di slide selanjutnya. Ya, jadi ini adalah pembelian kendaraan listrik atau mobil listrik ya menurut GAKINDO, di mana kalau kita melihat dari Juli 2022 ke Agustus 2022 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga Desember tahun 2022 hingga menyentuh 2.404 unit. Namun sayangnya setelah Desember 2022 menuju Januari 2023 ini mengalami penurunan hingga hanya mencapai 298 unit saja nih. Jadi memang ada kendaraan listrik sendiri memang menurun nih untuk penjualannya. Nah, lalu kira-kira untuk IPO MBMA ini layak dikoleksi atau tidak? Ya, kita bisa melihat tadi bahwa harga kewajaran dari MBMA sendiri masih overvalue atau mahal, yaitu di PBV hampir 3. Untuk para investor yang menganut PBV di bawah 1 memang ini terbilang sudah cukup mahal ya. Dan kita juga bisa melihat secara gross profit marginnya dan juga NPM-nya masih belum maksimal nih dalam menghasilkan laba bersih dan juga marginnya. Dan kita juga bisa melihat tadi secara diagram GAKINDO bahwa penjualan mobil listrik justru menurun di tahun Januari 2023 dari Desember 2022. Sehingga ini menjadi sentimen negatif apakah kendaraan listrik nanti akan bertumbuh di Indonesia di tahun 2003 ini atau tidak nih. Dan juga kita bisa melihat ekspansi dari MBMA sendiri nantinya untuk membangun pabrik peleburan nikel yang dimana diharapkan bisa menopang kinerja dari MBMA. Untuk saat ini memang MBMA belum begitu cukup menarik.
Namun kalau kita misalkan menunggu nanti setelah listing dan mendapatkan harga diskon serta bisa melihat prospek di tahun 2023 cukup cerah dan juga meningkatnya permintaan kendaraan listrik, ini akan menjadi hal yang menarik. Tapi untuk saat ini memang masih kurang menarik. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen IPO Watch hari ini. Saya kembalikan ke Safira.